Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita memulai perkuliahan daring. Sebetulnya banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk kuliah daring, cuman saya rasa itu kurang efektif, misalkan seperti Zoom meeting dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit dari mahasiswa itu yang berada di daerah dengan sinyal yang sulit. Maka dari itu hari ini saya buatkan video sebagai eh, ya termasuk kuliah daring agar lebih mudah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bab kalau tidak salah bersuci ya. Kalau tidak salah bersuci. Dan hari ini kita akan bahas tentang bab selanjutnya. Sebetulnya seperti biasa perkuliahan itu dilakukan dengan cara berdiskusi atau ada yang menyampaikan materi, tapi karena sekarang daring saya rasa itu cukup rumit, jadi saya buatkan video saja. Kebetulan kan ini fikih ibadah. Fikih ibadah itu ya persoalan ubudiyah yang saya rasa sudah menjadi keseharian kita, sudah menjadi pekerjaan kita dalam setiap harinya, seperti halnya sholat. Dan untuk bab selanjutnya ini, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, maka kita langsung loncat kepada bab puasa. Puasa pun juga menjadi kebiasaan kita, kebiasaan rutin yang dilaksanakan satu tahun sekali, dan dalam satu bulan penuh kita akan membahas persoalan puasa. Apa hukumnya berpuasa dalam agama Islam? Jadi hukum berpuasa itu ada dua. Yang pertama yaitu puasa wajib, dan yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa wajib itu apa aja? Ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa yang karena faktor nazar. Nazar itu janji. Terus kemudian ada puasa yang mengkodok, mungkin karena selama bulan puasa, selama bulan Ramadan, salah satu di antara kalian tidak mampu untuk menjalankan puasa karena faktor tertentu, misalkan karena sakit atau apa, sehingga wajib mengkodok di lain hari. Terus kemudian lagi ada puasa kafarat. Ya, puasa kafarat. Kalau puasa kafarat itu saya lupa, tapi gini, ada yang puasa tidak hanya sekedar mengkodok. Misalkan ketika bulan Ramadan, sepasang suami istri dengan sengaja melakukan hubungan dewasa, maka tidak hanya sekedar menggantinya dengan puasa, tapi juga memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, maka memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu wajib, itu hukumnya yang wajib. Terus kemudian yang sunnah apa aja? Kalau yang sunnah itu banyak puasa sunnah. Saya rasa di antara kalian ada yang menjalaninya. Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, terus kemudian ada puasa Syawal, kalau orang Madura biasanya nyebutnya nyambel. Terus puasa Sa'ban, terus kemudian apa lagi? Puasa Asyura, banyak puasa kalau sunnah itu. Ada juga orang yang biasa berpuasa ketika tanggal lahirnya tiba. Ada juga yang biasa seperti itu. Itu yang puasa sunnah. Terus kemudian syaratnya puasa itu apa? Tentu kalau syaratnya orang yang berpuasa, yaitu pastinya dia harus beragama Islam.
Itu menurut agama Islam, versi agama Islam. Karena puasa itu tidak hanya berada di agama Islam, di Kristen, di Buddha, Kristen Ortodok itu juga ada. Mereka juga ada yang namanya puasa, dan mereka punya syarat-syarat sendiri. Tapi kalau di agama Islam maka syarat berpuasa yaitu harus beragama Islam, kemudian berakal sehat. Jadi kalau ada di antara kalian yang atau siapa saja itu tidak waras atau bukan gendeng tapi memang gila, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang kemudian yaitu balik ya, sudah dewasa lah, sudah balik, sudah waktunya memenuhi kewajibannya ya, maka dia wajib berpuasa. Terus kemudian apalagi, bersuci dari hadas besar. Misalkan kalau malamnya habis melakukan hubungan suami istri atau keluar sesuatu dari kemaluannya berupa itulah ya, maka wajib bersuci dulu. Kalau perempuan tidak sedang dalam haid atau nifas, itu syaratnya orang berpuasa. Kalau rukunnya apa aja? Kalau rukunnya berpuasa itu ya harus berniat. Kalau Imam Syafi'i itu diharuskan berniat tiap malam. Tapi ada juga mazhab lain yang dicukupkan berniat ketika malam pertama saja. Entah ini benar atau salah, kalian bisa dikoreksi. Tapi setahu saya kalau Imam Syafi'i itu mewajibkan niat setiap malam. Terus kemudian setelah niat menahan diri. Yang namanya berpuasa ya harus menahan diri dari lapar, terus kemudian dari nafsu dan lain sebagainya. Karena kalau berpuasa hanya menahan lapar dan haus saya rasa mudah. Tapi menahan dari nafsu dan lain sebagainya itu yang sulit. Menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain. Karena ada beberapa hal yang itu bukan membatalkan puasa, tapi justru menghilangkan pahala menghilangkan pola puasa. Salah satunya ada yang saya pernah dengar itu ya ghibah itu juga menghilangkan pahala puasa. Maka percuma ketika kita berpuasa 1 hari penuh terus kemudian tidak mendapatkan apa-apa, hanya menggagalkan kewajiban saja. Itu tentang puasa. Saya rasa teman-teman semuanya, mahasiswa, saya rasa sudah paham lah terkait seluk-beluknya yang berkaitan dengan puasa. Apalagi biasanya kalau di pesantren salaf, karena di sini kan kalau bulan puasa itu libur dan pulang, itu diisi dengan kegiatan yang lebih banyak, ngaji dengan kitab-kitab yang baru itu kalau bulan puasa. Dan puasa ini menjadi momen bagi kita untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan amaliyah yang baik, bukan justru dijadikan ajang untuk tidur seharian kan. Ya walaupun tidur itu juga berpahala katanya. Jadi tidurnya orang puasa itu berpahala, tapi bukan berarti seharian penuh tidur. Karena ada sebagian orang ketika bulan puasa setelah sahur itu tidur tembus sampai maghrib. Sholat duhur dan asarnya itu kadang ada yang sampai ditinggalkan. Lah ini kan konyol. Kalau seperti ini itu jangankan orang ya, kucing di rumah ini juga mampu kalau sekedar puasa seperti itu. Jadi memang puasa itu kan menjadi momen, apalagi ketika bulan puasa itu ada yang namanya malam
malam Lailatul Qadar, malam yang dinanti-nanti. Kalau kemudian hanya tidur saja dan lain-lain, ya apa gunanya? Apalagi yang di desa-desa ini jangan sampai kalah dengan yang di kota, karena sekarang itu pergerakan itu semakin berubah. Justru yang di kota, kalau teman-teman itu pergi ke daerah perkotaan, kalau malam sudah masuk bulan puasa sekitar 20 ke atas, itu masjid itu penuh dengan orang beriktikaf di masjid, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa-desa itu justru malah sepi. Bukan hanya orang beriktikaf yang sepi, orang yang tadarus yang menjadi kebiasaan kita menjalankan ibadah ketika bulan puasa itu juga sepi. Nah, ini kan terbalik, kebiasaan yang terbalik. Puasa ini juga menurut medis itu baik untuk kesehatan. Karena kenapa? Puasa itu bisa mencegah orang dari obesitas. Jadi kalau teman-teman semuanya baca puasa menurut medis, itu jadi puasa itu bisa menurunkan risiko obesitas, ya karena 1 bulan penuh itu kita menahan rasa lapar, ya dengan catatan ketika buka puasa itu tidak tidak balas dendam. Biasanya kan ketika sahur sahurnya sedikit, tapi ketika sudah nyampe puasa, menu yang disediakan itu lengkap, mulai dari menu lemak, terus kemudian ikan dan lain sebagainya, menu kalori dan lain sebagainya. Ya ini kan menjadi percuma. Jadi kalau menurut sisi medis itu bisa meningkatkan obesitas, justru bulan puasa ini bukan malah menurunkan berat badan, tapi justru malah tambah gemuk, karena malamnya bersedap, habis buka puasa di musola masih makan-makan dan seterusnya. Dan juga menyehatkan mental menurut medis itu. Jadi karena seharian itu sudah menahan rasa lapar, terus kemudian metabolisme tubuh itu justru semakin kuat, maka itu berpengaruh terhadap mencegah menjaga kesehatan mental dan mencegah dari stres. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi stres, tidak punya uang dan sebagainya, bisa dilakukan dengan cara berpuasa. Saya rasa itu untuk perkuliahan hari ini. Jadi tugasnya kalian bisa absen namanya di kolom komentar, tulis nama di kolom komentar sebagai catatan bahwa kalian sudah melihat video ini dan mengikuti perkuliahan. Dan jangan lupa apa yang sudah saya sampaikan kalian rangkum, terserah kalian tulis seperti apa tulis di Word, apa langsung disampaikan di grup, kemudian kalian tambahi apa yang menurut kalian kurang. Sudah, sekian perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.